Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pendidikan, kembali lagi dengan saya Muhammad Rizky Maulana. Oke Sobat Pendidikan, kali ini saya akan membahas tentang contoh penerapan landasan psikologis pada kurikulum 2013. Sebelum kita bahas tentang psikologis pada kurikulum 2013, kita membahas tentang landasan psikologis pada pendidikan. Landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum merupakan suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala yang berkaitan dengan aspek kurikulum pribadi manusia, serta tahapan usia perkembangan tertentu untuk menggali dan menyikapi anak didik. Sahabat pendidikan, sekarang kita bahas tentang landasan psikologis pada kurikulum 2013. Di sini saya ingin menjelaskan tentang munculnya kurikulum psikologis kurikulum 2013. Munculnya rancangan kurikulum 2013 ini yang pada akhirnya telah mencapai masa pelaksanaannya yang disambut dengan beragam respon dari berbagai kalangan. Namun, kebanyakan respon yang muncul ialah respon positif yang mendukung konsep kurikulum 2013 tersebut karena dinilai banyak memiliki sisi positif dalam pengembangan peserta didik untuk dapat menjadi insan yang kreatif, aktif, produktif, dan berkarakter, yang sangat-sangat berbeda dengan kurikulum pada sebelumnya. Dengan kurikulum baru ini, peserta didik juga tidak akan lagi merasakan beban psikologis karena harus mempelajari banyak mata pelajaran yang kebanyakan dipelajari dengan metode menghafal, diselingi banyak tugas dan PR. Banyaknya buku pelajaran yang harus dibawa setiap kali ke sekolah yang berpengaruh pula pada kondisi fisik seperti siswa mengalami kelelahan dan sebagainya. Diharapkan peserta didik untuk menjadikan mereka anak negeri yang berkualitas dan kompeten pada berbagai bidang dan profesinya. Itulah mengapa kurikulum 2013 dimunculkan. Nah, kali ini kita akan membahas contoh-contoh penerapan landasan psikologis pada kurikulum 2013. Yang pertama ada disiplin mental. Penerapan yang pertama ini mengenai disiplin mental secara spesifik ini memang berasal dari salah satu teori yang dikemukakan oleh Maurice L. Blick dalam psikologi belajar. Pada dasarnya, individu dianggap memiliki potensi tertentu yang bisa membuat ia terlibat dalam proses pendidikan. Selanjutnya ada kepribadian individu. Mengapa demikian? Kepribadian individu menjadi salah satu penerapan dari landasan psikologi di dalam pendidikan. Ini akan menemukan bagaimana proses individu dalam keterlibatannya di dalam proses pendidikan itu sendiri. Tentunya hal ini akan sangat erat berkaitan dengan apa yang menjadi nilai dan kepercayaan miliknya. Selanjutnya ada perilaku individu. Jika kepribadian individu lebih bersifat pada pembawaan individu, maka perilaku individu merupakan manifestasi dari apa yang ditampakkan oleh individu selama proses pendidikan ini. Merupakan landasan fisiologi yang juga bisa menentukan program pendidikan yang disesuaikan terhadap individu. Selanjutnya ada minat dan kebutuhan individu. Minat dan kebutuhan individu juga berbeda satu sama lainnya. Kesukaan individu untuk belajar akan suatu hal menjadi kunci penting di dalam program pendidikan. Ini adalah penerapan landasan psikologi dalam pendidikan yang bisa dicermati lebih dari
lebih dalam lagi, khususnya untuk melihat minat peserta didik. Selanjutnya ada persepsi tentang tugas. Adanya persepsi mengenai tugas dan kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi oleh individu juga akan berpengaruh terhadap pendidikan yang akan ia jalani nantinya. Ini merupakan bagian dari landasan psikologi yang berasal dari psikologi sosial. Adanya persepsi bisa menghambat individu menjadi lebih berkembang atau sebaliknya. Selanjutnya ada kemampuan khusus. Psikologi juga sensitif terhadap kemampuan khusus yang dimiliki oleh individu tersebut. Proses pendidikan bisa menjadi lebih berkembang ketika kemampuan khusus ini diketahui dan berhasil diidentifikasi. Tentunya ini akan mengembangkan individu menjadi lebih potensial dan optimal. Selanjutnya ada minat dan bakat. Landasan psikologi juga mampu mengidentifikasi minat dan bakat seorang individu. Dunia pendidikan sangat penting memperhatikan minat dan bakat peserta didik agar proses pembelajaran yang tercipta juga berlangsung dengan efektif. Hal ini, hasil dari pembelajaran pun tentu saja menjadi lebih baik dengan adanya hal ini. Oke, itu contoh dari landasan psikologi. Mungkin cukup demikian penjelasan ringkasan mengenai penerapan landasan psikologi kali ini. Semoga informasi yang saya jelaskan tentang penerapan kurikulum psikologi dalam pendidikan ini semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.